Wal. Ulangi sih. Iki gue remote sanggih cuk. Iya. Lagi ngomong gue. Maksudnya mulai durung. Apa? Ini maksudnya pembukaan sebelum apa? Pembukaan. Bukaan. Iya, so. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Teras Ipong The Jealous. Kali ini kita mau mewawancarai host tercinta kita. Halo. Masih bersama saya Ipong Ahmad The Jealous. Sehat Mas Ipong? Alhamdulillah sehat. Udah berapa hari nih kita nggak bersua kayak gini? Kurang lebih kalau nggak salah sih kapan ya terakhir kita berbincang-bincang tuh ya? Mungkin ada setengah tahunan kan. Setengah tahun. Oke. Setengah tahun ini apa aja yang udah dilalui Mas Ipong? Saya banyak kegiatannya. Awalnya sih mungkin masih di kelas 10 Sepon, terus tetap merangkap di Yala Gita Tama, Pelabuhan. Dan untuk sehari-hari sih kadang-kadang jadi seniman api gitu. Welder apa aja dah, yang penting dapat cuan. Oke guys, seniman api. Ada yang mengerti seniman api? Di sini kita penasaran. Seniman itu biasanya apa ya? Jerih payah tangan, ya kan? Jerih payah tangan atau sebuah imajinasi yang tersalurkan melalui tangan. Tapi di sini ada kata api, guys. Jadi, nah, ada yang penasaran? Kalau penasaran, kita tanya langsung sama narasumbernya langsung. Apa Jadi itu seniman api itu? Jadi gini, seniman itu adalah sesuatu karya yang diciptakan ataupun dibuat oleh seseorang gitu kan. Oke. Atau gambar ataupun warna ataupun apalah, seniman gitu kan, menciptakan mahakarya lah intinya gitu. Bisa dibilang seni. Saya tadi digarisbawahi seniman api itu mungkin kalau orang teknik bilang itu welder. Oh, ternyata welder, guys. Jadi karena itu bentuknya panas dan percikannya itu memang memantulkan api, jadi seniman api atau welder. Ya. Oke, tahun 2025 kita tahu bahasa baru, istilah kata seniman api. Oke. Sama juga halnya kan, saya kan di Mitra 10 dan di Yala Gita itu kan ada yang tahu kan, salam satu nyodok. Oh, menarik guys. Apa itu salam satu sodok itu? Salam satu nyodok itu mungkin ini diciptakan oleh siapa nggak tahu ya. Cuman karena bagian operator forklift itu kebanyakan nyodok, jadi mungkin di globalinya itu salam satu nyodok. Itu aja sih kebanyakan. Dan mungkin saya salah. Nyodok. Ya. Mitra 10 tapi statementnya salam satu nyodok. Ya, karena kebetulan sebelum saya merecord video-video gitu kan, saya suka berbagi cerita keseharian saya dalam dunia operator. Maksudnya lebih tepatnya itu melingkup operator forklift. Kegiatan-kegiatan kecil lah. Di saat ada waktu renggang gitu, senggang, sedikit saya bikin momen-momen mengabadikan sesuatu yang saya jalani gitu. Rutinitas seperti itu sih lebih tepatnya. Oke, menarik. Tapi kita ini masih penasaran sama yang prospeknya Mas Ipong ini tentang api ini. Gimana ini prospeknya api ini? Sebenarnya ini kalau
saya mengenal dunia welder itu kebetulan saya dari lulusan SMK 2008, dan saya pun dari 2008 langsung merantau. Di sanalah saya mengenal welder. Kebetulan karena di sana saya ditugaskan menjadi welder, jadi saya di sana kebetulan merakit mesin ini mesin itu gitu kan, karena weldernya merangkap sebagai maintenance juga gitu kan, maksudnya kayak repair atau gimana gitu. Dan saya ngucapin seniman api itu karena memang ada kepuasan tersendiri jika saya maksudnya habis maksudnya membuat gitu kan, membuat meja atau membuat kursi. Jadi kalau seandainya kursi itu, meja itu bisa digunakan oleh orang lain, punya kepuasan tersendiri gitu. Apalagi hasilnya sangat maksudnya bernilai plus oleh pengguna gitu, yang menggunakannya gitu. Jadi di situ saya memiliki insting saya gitu kan, insting firasat atau gimana. Jadi bahwa welder itu maksudnya di welder itu bisa diartikan atau di nama lain seniman api gitu aja, karena menciptakan suatu barang gitu ya ataupun benda. Dari holo bisa jadi ini, dari holo bisa jadi pagar, bisa jadi meja, bisa jadi kursi. Jadi dari situ saya nggak jauh beda, maksudnya saya mengartikannya sama juga sama pelukis, sama menggambar ataupun seniman apa lah, dari tanah jadi berbuat patung gitu. Di situ sih makanya saya di garis miringi seniman api, dan karena welder itu panas makanya di belakangnya api. Oke, menarik. Ini berarti Mas Ipung ini udah terjun di dunia kerajinan tentang welder ini udah cukup lama, guys. Udah berapa banyak produksinya Mas Ipung? Kalau untuk masalah produksi sih paling banyak mungkin waktu saya ikut pemborong. Kebetulan pemborong saya itu salah satu keluarga ya, namanya Rojak. Saya di situ tepatnya di PT Senang Jaya Abadi, tempatnya karoseri. Di situ saya bikin bak mobil, bikin tangkinya pun bikin tangki vakum, dan banyak varian. Nah, siapa tuh yang mau order, yang punya bak, punya tangki, buat apa aja, jangan lupa datang ke Senang Jaya. Nah, itu kalau mau order tangki. Nah, Boleh. sekarang kalau seumpamanya buat produk rumahan yang bisa buat untuk keluarga ataupun anak kecil, itu produknya apa aja yang bisa di dalam karya seni Mas Ipung aja? Nah, kebetulan saya pribadi dan rekan-rekan kawan, bisa dibilang partner gitu ya, partner kerja itu lagi mengadakan ada plan gitu ya. Jadi karena saya pernah kerja di Mitra 10, saya ngeliat kayak keramik, kayak granit yang banyak motif, banyak apa aja, saya juga tertarik dari dunia ini. Jadi saya mengkolaborasikan antara granit sama besi hulu. Salah satunya bikin meja granit ataupun rak granit, bermacam, pokoknya granit bisa dibikinin alas untuk apa saja. Apakah itu harganya terjangkau buat masyarakat Mas Ipung? Sebenarnya kalau untuk perbandingan, Kita beli meja nih, beli meja yang utuh nih, Utuh, umpama ya kan, cakep, bagus, rapi, dibandingin karya seninya Mas Ipong, itu lebih apa ya namanya, kurang lebihnya gimana itu? kalau mungkin untuk berat mungkin dominan ke kayu ya. Tapi kalau untuk kekuatan kayaknya saya lebih memilih produk saya sih, kayak meja granit ataupun kursi gitu, dari bersih holo gitu.
Masalahnya banyak yang meja-meja kayu yang harganya worth it, maksudnya nggak menguras kantong lebih banyak gitu kan. Tapi kayunya itu kan sekarang kan lebih susah nyari kayu itu. Makanya orang pengusaha kayu larinya ke kayu yang harganya miring juga. Dan itu pun menurut saya kalau seandainya sering kena hujan, kena panas, mungkin nggak lama juga sih untuk ketahanannya. Itu pemikiran saya ya. Kalau salah juga mungkin ya memaaf lah. Karena kebetulan saya pernah punya gitu kan, terus daya tahannya kurang maksimal, dan makanya saya coba pakai gini, dan mungkin kalau dibandingkan sih lebih kuat dari holo sih, daripada kayak bilang dibilang jati Cina kah kalau nggak salah, kayu jati Cina. Dan ada beberapa aspek juga sih kalau dari besi holo. Kemudahannya besi holo itu yang namanya besi, yang pendek pun bisa disambung, yang panjang bisa dipotong. Memang kayu juga sama, tapi untuk hasilnya itu beda. Masalahnya untuk pendaur ulangan besi itu lebih mudah lah daripada kayu. Makanya saya larinya ke holo. Jadi kayak gini guys, kalau umpamanya ada orang bikin rumah tapi interiornya itu kebanyakan dari kayu, memang terlihat estetik, elegan. Tetapi di situ ada harga yang lumayan tinggi perbedaannya. Ya. Nah, keyakinan Mas Ipong ini supaya bisa seimbang estetiknya, apanya nggak kalah sama kayu, akalinya dengan cara gimana dari besi ini ataupun apa, sumpama kita mau meja, biar orang oh iya lebih bagus ini ya ketimbang dari kayu, itu gimana itu Mas Ipong? Ngakalinnya itu ya, kalau saya prinsipnya bukan, maksudnya prinsip material saya atau produk saya gitu kan. Kalau sekarang kan barang itu udah mulai sulit. Kayu, Bukan kayu aja, bukannya mungkin tanah ataupun buat bangunan, itu sekarang lingkupnya, contoh lah kita mau bikin rumah besar luas itu udah susah, budget lebih banyak, lebih harus banyak, maksudnya butuh dana gitu kan. Makanya saya identiknya itu larinya ke, maksudnya barang-barang yang simpel, tapi maksudnya barang simpel enak dilihat juga sih. barang Gitu. simple, enak dilihat, murah guys, terjangkau, barangnya banyak, mau kita lari kemana aja ada, Kekinian juga, kekinian, modern estetik, juga. modern juga guys. Jadi buat kawan-kawan di rumah ya, kalau sumpamanya ada inspirasi buat oh ya kita mau ganti meja, mau ganti ini, hubungin aja Mas Ipong. Mas Ipong apa ya, siang malam ibaratnya lagi banyak prospek, jadi ya harus main ke rumahnya, harus diobrolin kapan bisanya, enaknya gimana, silakan datang aja guys. Ya, welcome aja. Siapa tahu ya ada yang ingin ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Ini kan prospeknya bagus guys sebenarnya, cuma kadang-kadang orang itu pilihannya ya memang berbeda. Kita pilihan A, istri pilihan B, ya kan. Jadi ya kalau ngomongin budget sebenarnya tingkat keawetan, estetik seni itu bisa diobrolin ya Mas Ipong. Ya, kembali lagi ya, entah dari holo, entah dari kayu, harga sangat menentukan kualitas. Kayak meja dari kayu pun, kalau seandainya kayunya yang berkualitas, pasti meja bagus, pasti meja kuat. Sama juga besi holo juga sama. Tetapi kalau kayu itu bahannya emang agak sulit kan. Ya, Kalaupun kita cari kayu-kayu yang zaman dulu itu model jati apa, memang masih ada barangnya. ya Cuman harganya pun pasti abang. harganya itu udah nggak sesuai lah sama yang diobrolin sekarang. Info seumpama sekian, nanti ketemu barangnya udah beda lagi guys. Itu kalau kayu. Tapi kalau
kerajinan kayak gini kan sistem besi, sistem yang bisa dilas lah, itu mungkin masih bisa terjangkau. Nah untuk kedepannya ini gimana mas? Ya harapan saya sih untuk ke depan, maksudnya Untuk prospek ini ya, prospek masalah meja ini. ya meja ataupun yang lain, mau lemari mau apa silakan aja diobrolin. Ya kalau saya sih mungkin lebih fokusnya itu customer memberi gambaran dan memesan apa yang mereka inginkan, biar model ataupun bentuk dari customer yang maksudnya mengcustomkannya. Masalahnya kayak rumah-rumah sekarang kan kayak gitu juga. Jadi maksudnya bukan kita buat produk yang udah ada, kita contohin dan serahkan, enggak. Sekarang kan contoh bentuk baru, bentuk ruangan, bentuk bangunan seperti ini. Nah, seniman api juga di situ harus ada juga kan teknik-tekniknya. Cocoknya dikasih apa, bentuknya seperti apa, kayak tempat TV ataupun kursi, meja, harus berkolaborasi sih sebenarnya kalau untuk customer sama seniman itu. Menurut saya gitu. Enggak gini, kalau seumpamanya ada yang pesen satu set meja sama kursi, Iya. ya itu kira-kira di harga berapa Mas Ipong bisa kasih ke produk itu? Kalau untuk masalah harga ataupun budget itu contohlah meja, kursi, maksudnya satu set gitu kan. Itu posisinya di ruang tamu, ruang depan atau ruang santai. Ada juga variasinya kan. Tapi kalau untuk budget miring mungkin contohnya seandainya bikin 2,5 juta satu set, insya Allah bisa sih. Bisa. So, kalau kita belanja di toko-toko itu biasanya ada garansi kan. Kita tanya deh, ini ada garansi nih? Pasti jelas ada dong. Oh yes. Pasti jelas dikasih dong. Premium nggak nih garansi? Premium Oh, dong. Masalahnya gini, tapi kan garansi premium pun ada sebab akibatnya juga kan. Contoh kalau seandainya sekedar dikenakan, digunakan, itu kita jelas di premium kan. Tapi kalau seandainya ketimpa ataupun kebanting, itu kan maksudnya lepas dari tanggung jawab saya juga kan. Itu saja. Kalau untuk masalah kekuatan, pengenaan, maksudnya penggunaan, pemakaian, garansi sih. Jadi berapa tahun Mas Ipong yang bisa kasih garansi ke setiap produk Mas Ipong itu? Mungkin Biar yang mau pesen juga nggak ragu kan, ada garansinya loh. 1 tahun cukup lah. Berapa? 1 tahun cukup. Oke, 1 tahun guys. 1 tahun ini buat gratis prepare plus Service. Mau itu catnya yang luntur, mau apa, pokoknya bilang aja. Mau umpamanya meja granitnya pecah ya, bilang aja, ntar dikasih sama ini granit Tapi baru. pecahnya bukan karena ditimpuk ya. Oke, bukan karena disengaja guys. Iya, kalau seandainya pemakaian tiba-tiba disimpan gelas dari panas ke dingin, ataupun contoh lah kalian sudah datang ke rumah, udah Ada niat baik terus tanya-tanya ini itu mejanya fungsinya buat apa dulu. Contoh meja kantor kan otomatis cuma buku-buku, laptop, komputer atau gimana nya gitu kan, monitor. Itu kan nggak mungkin kalau seandainya bobotnya sekian, pasti saya perhitungkan juga, intinya gitu. Maksudnya ada perhitungan juga, jadi saya pasti bertanya ini fungsinya dikemanakan dulu mejanya itu. Kalau seandainya di ruang tamu apa, saya garansi jelas 1 tahun. guys, 1 tahun garansi ya. Ini kalau umpamanya ada yang komen nih 2 kali 3 kali bayar masih Pong, gimana itu kira-kira? Kalau masalah angsur kredit gitu kan ya, Bukan kredit loh, maksudnya cuma 2 kali lah. tempo gitu Ah. tempo ya. Mungkin nggak apa-apa sih, datang saja terus diobrolin saja kira-kira kapan pelunasan gimana nya.
Tapi karena di sini kembali lagi itu produknya produk custom, jadi maksudnya custom itu bukan produk udah ada gitu kan. Jadi saya pribadi minta detail desainnya seperti apa, dan dari situ juga kita baru bisa memberi harga Oke. dan garansinya yang jelasnya. Oke guys, itu masalah dari Mitra 10 jadi apa namanya, operator, sekarang pindah ke Seniman api. seniman api. Dari situ aja udah kelihatan guys, Tapi saya pernah jualan skill juga. gitu ya. Jadi kalau skill ini kalau sembarangan ntar pernah nggak buat terus nggak diterima sama masyarakat, Alhamdulillah. konsumen ada apa namanya reject gitu. Oh, alhamdulillah sejauh ini sih karena saya menyesuaikan budget ya. Jadi masalah garansi, kembali lagi saya ingatkan ya, masalah garansi itu tadinya ada obrolan di awal. Dan kebetulan alhamdulillah untuk pembeli customer saya terima kasih banyak sebelumnya karena sudah percaya dengan saya untuk maksudnya membuat kepercayaan buat meja lah, kursi lah, dan pagar lah, pintu lah. Alhamdulillah nggak ada yang komplain, dan alhamdulillah juga mereka di depan saya itu acung jempol. Oke, saya mau spill ya, bagian apa aja yang di dalam rumah itu Mas Ipong bisa kreasikan. Coba bagian rumah yang bisa dikreasikan sama Mas Ipong, barangkali ntar kawan-kawan di rumah bisa ada ide, atau oh iya kita meja di kerjanya rusak, ininya rusak, barangkali bisa di ini. Coba spill, pengen tahu dong. Untuk saat ini saya pernah nyiptain meja TV, itu kan bisa di model-model juga. Terus meja ruang tamu, meja tempat santai, Oke, meja dapur, meja dapur. dan meja untuk ngobrol sih. Meja santai guys. Gitu saja. Yang lainnya mungkin Yang lain paling yang kalau aksesoris yang kurang begitu worth it ya. yang kayak contoh, ataupun sekarang orang itu rumahnya banyak yang pakai teras guys, mau pakai spandek kah atau apakah, itu kira-kira Mas Ipong itu ini nggak worth it nggak buat ngerjain ini? Ya bisa aja hubungi, karena kebetulan saya punya tim-tim yang pernah ada di bidang itu kan, dan salah satunya pengusaha itu salah satunya kita harus selalu bersosial, beradaptasi dengan maksudnya dengan kemajuan sekarang. Ada kemajuan ini, teknologi ini, maksudnya pembaruan ini itu untuk dalam dekorasi atau gimana ya, wawasan dan rekan-rekan. Oke guys, jadi kalaupun itu di atas pengerjaan atas bisa, berarti kita bisa rekomendasiin pintu, ya kan, pintu tralis, jendela tralis, silakan aja ya. Buat yang mau bisa tanya di Mas Ipong. Datang ya. Untuk selanjutnya, saya penasaran sama dengar Mas Ipong ini ada skill lain nih, tentang drawing. Drawing ini berkembang apa enggak ini Mas? Ya alhamdulillah sih, banyak tahu juga ternyata. Ya kan, namanya host itu harus kepo ya guys. Kebetulan yang memajukan drawing itu, gambar itu kebetulan kerabat saya, Oke. ponakan saya. Bukan musuh, bukan? Lebih tepatnya aslinya saya nggak kenal. Asli nggak kenal. Aslinya. Oke, jadi orang-orang serabutan mungkin orang nggak tahu lah dari mana ya inspirasinya itu. Salah satu, dan kebetulan dia salah satu pendorong saya. Masalahnya saya itu selalu bermotivasi ke generasi penerus. Ada yang bilang itu Gen Z gitu kan.
jangan hanya berpangku tangan, harus punya usaha sendiri, harus punya karya sendiri, harus punya imajinasi sendiri untuk meraih masa depan, untuk melangkah ke depan. Jadi kebetulan dia selalu respect, selalu support, bukan untuk dirinya sendiri, untuk berbagi. Dan salah satunya saya merasakan pribadi sendiri, saya juga sedikit tahu gambar dengan zaman sekarang kan harus ada iPad, makanya sistemnya beda, bukan buku tulis lagi gitu kan, bukan buku gambar lagi. Salah satunya dari dia, itu saja sih. Dan sekarang dia juga mungkin udah cukup, namanya udah cukup besar sih di dunia seni menggambar. Jadi itu guru teladannya Mas Ipong. Salah satunya untuk drawing di iPad. Guru teladan drawing, mungkin juga masalah percintaan juga mungkin Mas Ipong ya. Kalau masalah percintaan lain beda. Oh, nice. Mungkin dia harus berguru sama saya. Wah, ini malah sebaliknya guys. Ini gimana ini? Ya, Mungkin kita ini cuman apa namanya, teladan itu harus dihadirkan di sini nih ya. ya harusnya sih. Jadi kita dia bisa kapan-kapan iya, menyempatkan diri untuk hadir di teras Ipong. iya, jadi kadang-kadang meja ini harusnya bukan persegi, harus bundar ini ya, harus bulat. Jadi 3 orang 4 orang pun bisa. Next time mungkin bakal rame-rame gitu, karena ini masih awal, terus kebetulan jam tayangnya pun belum banyak gitu kan, subscribe pun belum banyak. Ini juga tadinya saya cuma pendorongnya itu sebagai galeri gitu, YouTube itu sebagai galeri saya pribadi gitu. Oke. Jadi guys, istimewanya ataupun menariknya gitu di teras Ipong ini macam-macam yang orang nggak sangka itu. Contoh kayak drawing aja, ini teladannya nggak tahu namanya siapa ya kan, yang ngusulin siapa ini nggak tahu, cuman kok tiba-tiba bisa gitu loh, terselip pengen gambar-gambar yang aneh-aneh gitu. Gimana itu? Aslinya sih mungkin karena dulu saya emang suka seni sih. Oke. Saya suka kerajinan, entah dari tanah liat, entah menggambar, entah, pokoknya saya suka seni. Tapi teladannya ini pinter nggak kalau suruh gambar perempuan yang ini gitu, kira-kira mahir nggak? Ini sebetulnya nggak usah diceritain. Oh. Masalahnya kalau di garis miring itu tanda kutip saya pernah nembak cewek itu dengan gambar. Oke. Istimewa guys. Jadi kayak Itu real loh, itu real loh. agak malu juga sih sebenarnya pakai peci, pakai sarung, tapi ngobrolnya kok Ya, drawing makanya ini perempuan gini. Sepik-sepik Apa aja, ya? sepik-sepik aja. Ini teladannya ini harus dihadirkan ini. Ini Iya, beneran. teladannya ini harus dihadirkan. Nggak tahu nih orangnya lagi ikut demo kali ya. Jadi gini aja guys, buat yang rekomendasi, ada barang-barang yang di kamarnya rusak, entah itu mezanin, entah itu spandek rumahnya, entah itu butuh lah buat kursi-kursi nongki-nongki santai sama kawan di teras luar ya kan. Kalau seumpamanya teman-teman 1-2 kan mau ngobrol di dalam agak ini gimana gitu ya, sedangkan di rumah itu banyak keluarga, bisa pesen kursi-kursi ke Mas